Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana cara teman-teman untuk bisa menggunakan Zoom Meeting, aplikasi Zoom Meeting lewat laptop. Nah teman-teman, karena banyak yang bertanya teman-teman selama ini mengatakan bahwa kalau Zoom Meeting itu bagaimana cara merubah green screen-nya, background screen di belakang kita. Nah, itu teman-teman saya sudah mencoba berapa kali, itu ternyata itu tidak bisa kita gunakan HP. Jadi minimal kita gunakan itu laptop. Nah, caranya sudah saya akan jelaskan kepada teman-teman pada tutorial ini. Bagaimana sih caranya agar kita bisa merubah background kita di Zoom Meeting. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi Zoom Meeting di laptop teman-teman masing-masing. Nah, saya akan coba teman-teman bisa lihat ini contoh kita masuk ke Zoom Meeting di aplikasinya. Diklik itu teman-teman di aplikasi Zoom Meeting di laptop. Saya pikir teman-teman juga sudah tahu cara untuk mendownload aplikasi ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, nah ini teman-teman bisa untuk ya, jadi teman-teman setelah masuk di aplikasi ini, teman-teman nanti masuk ke menu pengaturan. Jadi pengaturan di sudut kanan atas, masuk ke pengaturan, terus masuk ke menu background and filter. Oke, nah setelah teman-teman masuk ke background, nah di sini kan banyak sebenarnya ada bawaannya, sudah ada bawaan dari aplikasi ini. Nah teman-teman bisa untuk menggunakan bawaan yang sudah ada di Zoom, atau bisa teman-teman menambahkan sesuai background yang teman-teman pengen gunakan, pengen digunakan sesuai materi atau tema pada saat itu. Nah jadi teman-teman masuk ke menu, ada icon plus, ada icon tambah itu di sudut kanan atas. Nah ini teman-teman klik. Jadi setelah teman-teman klik add image, klik add image. Nah di klik image ini maksudnya tambah gambar, teman-teman bisa memilih file teman-teman masing-masing. Ya, contoh saya punya file, saya sudah download. Nah saya simpan di menu download Chrome. Nah ini saya mau pengen gunakan sesuai contoh, ini saya contohkan saja sesuai kebutuhan saya pada saat saya meeting. Oke. Nah di teman-teman masuk, ini saya ambil contoh gambar yang saya pengen jadikan sebagai background saya. Nah contoh untuk bisa menggunakan background ini teman-teman, minimal ini dinding yang ada di belakang kita itu minimal punya berwarna green screen, berwarna hijau atau putih bersih, atau dia putih polos. Jadi kalau putih polos itu bisa gunakan kita di belakang kita bisa merubah background. Nah ini contoh saya gunakan gambar ikan, saya jadikan sebagai background saya. Jadi teman-teman tinggal klik saja gambar ikan itu. Nah contoh saya masuk ke new meeting. Seandainya ini saya contohkan saya sebagai pembawa acara meeting. Jadi jadi bagusnya ini teman-teman, sebelum mulai meeting teman-teman harus sudah mulai men-set program ini. Nah, masuk ke menu video, ini videonya, pengaturan video ya. Nah jadi
Jadi pengaturan video, terus teman-teman masuk ke tadi ini saya rubah dulu kameranya, soalnya saya pakai dua kamera teman-teman. Nah ini sudah bisa kan. Nah jadi saya bisa merubah background saya itu menggunakan ini. Nah gambar ikan ini ya seperti itu, karena background di belakang saya ini sudah warna putih teman-teman, jadi bisa putih polos ya. Nah setelah itu kalau teman-teman mau pengen rubah, karena biasanya ada tulisan yang mirror, ada yang seperti cermin, teman-teman bisa klik yang di bawah itu mirroring, jadi bisa di mirror di balik gambar background itu bisa juga teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi bisa teman-teman mirror, karena biasa ada tulisan yang kalau dibaca itu terbalik. Nah oke. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau menambahkan, nah ini juga materi untuk soundnya, untuk suaranya ini teman-teman, kalau di laptop itu tidak bisa ternyata langsung menggunakan contoh headset, itu nggak bisa. Kalau kayak di handphone kan bisa. Selama ini di laptop itu kurang bagus. Apakah laptop saya yang tidak support atau mungkin laptop lain itu bisa, tetapi yang pengalaman saya itu kurang bagus suaranya. Nah bisa digunakan kecuali kita tambah mixer atau tambah alat untuk merekam suara kita ke Zoom. Nah jadi yang saya lakukan selama ini, saya menggunakan tambahan. Jadi saya untuk memasukkan suara di meeting saya gunakan HP saya gitu. Nah terus teman-teman, kalau teman-teman mau share screen, oke, contoh kita mau share screen materi kita itu ada pilihan tombol yang jangan pernah dilupa, karena biasa orang lupa. Jadi pada saat kita klik ini di share, ada sudut kiri bawah, teman-teman klik sound, maksudnya untuk mengaktifkan sound dari komputer kita agar partisipan itu bisa mendengar. Contoh kita memutar video atau musik itu supaya bisa terdengar oleh peserta yang mengikuti acara kita ya. Jadi ini yang diklik. Nah share. Nah pada saat kita share materi kita, untuk contoh materi meeting kita, langsung aja masuk di menu yang kita sudah siapkan, materi yang kita sudah siapkan, kita klik itu ya. Jadi teman-teman, kalau bagusnya kita menggunakan laptop ini juga kita membawa materi itu lebih fokus, karena layarnya kan mendukung. Kalau kita pakai handphone itu sangat kecil layarnya teman-teman, jadi kurang bagaimana ya dengan partisipan. Jadi saya membuat tutorial ini semoga bisa bermanfaat, karena ini sangat penting di zaman online saat ini. Nah ini contoh materi saya, ini hanya contoh. Nah bisa kita kasih full PowerPoint, ini bisa di fullkan begitu. Terus teman-teman, kalau teman-teman ada, usahakan materi itu teman-teman buat dulu, buat memang itu jauh hari sebelum dilakukan acara. Kalau teman-teman sebagai pembawa acara, jadi supaya hasil meeting itu bagus, teman-teman harus bersiap 1 minggu sebelum acara. Teman-teman sudah membuat PowerPoint. Usahakan PowerPointnya itu yang sangat menarik dan punya gambar dan video seperti itu. Dan jangan terlalu panjang juga, jangan juga terlalu pendek kalau membuat materi. Nanti saya buat tutorial selanjutnya kalau untuk membuat materi agar lebih menarik orang melihat. Jadi sebenarnya simpel, yang penting kita mau belajar teman-teman. Nah terus setelah ini yang agak sulit itu ini tadi yang saya bilang. Jadi untuk mengakali kita bisa pakai handphone, untuk memasukkan suara kita sebagai pembawa acara. Jadi teman-teman, caranya
Caranya masuk, teman-teman masuk lagi di menu Zoom melalui handphone. Jadi teman-teman pakai dua akun. Jadi teman-teman pakai dua akun, pakai di laptop dan di HP. Teman-teman pakai dua. Nah, di HP ini tujuannya teman-teman bisa masukkan suara. Jadi caranya teman-teman matikan kamera yang ada di laptop dan matikan suara yang ada di laptop. Jadi laptop ini hanya khusus untuk share materi. Nah, untuk suara kita dan video kita itu diambil dari handphone kita. Nah, kenapa begitu? Karena kamera yang ada di laptop teman-teman itu kurang jernih, kurang bagus untuk jadi pembicara, dan suara yang ada di laptop itu kurang menendang. Saya saja itu sudah berapa kali coba, itu kurang bagus hasilnya gitu. Mungkin ada pengaturan yang harus diubah, tapi itu saya rasa, karena jangan lagi, kemarin saya sudah beli kamera tambahan untuk laptop saya, itu ternyata juga hasilnya kurang maksimal. Lebih baik teman-teman itu gunakan kamera yang ada di handphone kita, itu karena hasilnya lebih jernih, lebih bagus. Jadi nanti kembali lagi tadi, maaf, untuk mendapatkan background tadi, sorry, jangan dimatikan kamera yang ada di laptop. Jadi teman-teman matikan kamera yang ada di handphone. Jadi di handphone itu matikan kameranya, aktifkan suaranya. Kalau di laptopnya teman-teman, hidupkan kameranya dan matikan suaranya. Jadi suara ambil dari handphone. Nah, tipsnya sebenarnya juga kemarin saya beli kamera USB. Bisa teman-teman beli kamera lewat Shopee, itu murah kok, cuman 200 lebih, itu bisa digunakan untuk meeting lewat Zoom. Nah, karena tadi tujuan kita sebenarnya untuk memakai laptop ini agar orang bisa melihat kita, background kita itu. Jadi sebentar berbicara backgroundnya ada. Karena kalau pakai HP itu tidak bisa teman-teman. Oke, sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan buat part selanjutnya, part kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.